Shalom, damai di hati. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan untuk kasih dan penyertaan Tuhan yang tetap terus melingkupi kehidupan kita, yang terbukti di hari yang baru ini. Kita boleh diperkenankan Tuhan menikmati kekuatan, nafas kehidupan, kesehatan yang baru yang berasal daripada Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita akan melaksanakan seluruh aktivitas, tanggung jawab pekerjaan kita di sepanjang hari ini, marilah kita masuk dalam hadirat Tuhan, meminta tuntunan tangan kasih Tuhan lewat firman Tuhan yang akan dibagikan di saat ini. Marilah kita satu di dalam doa. Bersyukur kami Tuhan Yesus untuk berkat Tuhan yang tiada henti-hentinya. Kasih sayang-Mu yang tiada taranya boleh tetap terus kami nikmati di hari lepas hari kehidupan kami. Di pagi yang indah ini Tuhan, Engkau telah memperkenankan kami menikmati hari yang baru dengan kekuatan kesehatan yang berasal dari Tuhan. Kami percaya bukan karena kuat dan gagahnya kami, namun ada penyertaan Tuhan yang tetap terus dianugerahkan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, sebelum kami memulaikan seluruh aktivitas tanggung jawab pekerjaan kami di hari ini, kiranya Engkau mau menuntun kami, memberikan kami bekal lewat firman Tuhan yang akan dibagikan di saat ini. Berikan kami pemahaman, berikan kami roh yang berasal daripada Tuhan sehingga kami mengerti maksud dan tujuan dari firman di hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih bagi hamba-Mu yang Kau utus untuk membawakan firman-Mu, hikmat surgawi yang berasal daripada Tuhan dianugerahkan baginya sehingga firman ini boleh menjadi berkat bagi setiap yang mendengarkan. Inilah doa syukur kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, ya Allah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan kita di saat ini terdapat dalam Yesaya 44 ayatnya yang ke-27. Akulah yang berkata kepada tubir lautan, jadilah kering. Aku mau mengeringkan sungai-sungai. Demikian pembacaan kita, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Judul perenungan kita di hari ini sesuai dengan renungan harian Kristen, renungan harian keluarga, diberi judul Akulah yang mengeringkan tubir laut. Di beberapa kalangan masyarakat masih ada pemahaman bahwa beberapa bagian bumi atau alam memiliki kekuatan yang dahsyat. Misalnya lautan yang dalam, gunung berapi yang aktif, dan sebagainya. Juga masih ada pemahaman bahwa beberapa kekuatan tak terlihat menguasai kehidupan manusia. Ini sering membuat orang takut, khawatir, ragu, dan mempertanyakan kemahakuasaan Tuhan Allah. Firman hari ini menyatakan bentuk kemahakuasaan Tuhan Allah penembus Israel. Dikatakan, akulah yang berkata kepada tubir lautan, jadilah kering, aku mau mengeringkan sungai-sungaimu. Kata akulah yang berkata dalam bahasa Ibrani, ha-omer dari amar, yang artinya berkata, memerintahkan, mengumumkan. Tuhan Allah yang berkata maka semuanya jadi. Perkataannya memiliki kuasa. Ini bisa dibandingkan dengan kisah penciptaan dalam Kejadian 1, di mana Tuhan Allah berfirman dan semua jadi seperti yang difirmankannya. Tuhan Allah memerintahkan tubir laut menjadi kering. Kata tubir lautan dalam bahasa Ibrani sula artinya laut yang dalam, jurang yang dalam. Kata ini tidak hanya merujuk pada laut yang dalam dan menakutkan, tetapi juga merujuk pada kuasa kegelapan. Tubir laut atau laut dan gunung sering dipandang sebagai bagian bumi yang memiliki kuasa dahsyat.
Firman hari ini menyatakan bahwa kuasa kegelapan atau kuasa duniawi yang dahsyat sekalipun tunduk pada kuasa Tuhan Allah. Sebab perintah Tuhan Allah, jadilah kering, dalam bahasa Ibrani karabi, artinya kering, hancur, tandus, dan gersang. Kalimat kedua lebih menegaskan hal ini. Dikatakan, aku mau mengeringkan. Dalam bahasa Ibrani obisi, artinya mengeringkan, membuat air menjadi kering, membuat tumbuhan menjadi layu dan kering. Tuhan Allah yang mengeringkan sungai-sungaimu, dalam bahasa Ibrani wenaharotai, dari nahar, artinya sungai, batang air, sungai-sungai, Efrat, Tigris, Nil. Beberapa sungai dalam perjanjian lama sering dihubungkan dengan satu bangsa tertentu, misalnya sungai Nil dihubungkan dengan Mesir. Jika demikian, Tuhan Allah bukan hanya mengeringkan sungai tetapi menghancurkan kekuatan bangsa-bangsa lain yang tidak mengenalnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Tuhan Allah berkuasa atas segala kuasa kegelapan, kuasa duniawi yang dahsyat, dan atas bangsa-bangsa yang dipandang berkuasa. Hanya Tuhan Allah satu-satunya berkuasa dan dialah yang menebus dan menyelamatkan umatnya. Firman hari ini lebih menegaskan lagi kemahakuasaan Tuhan Allah atas seluruh ciptaannya. Kiranya kita semakin diteguhkan dalam iman kepadanya. Tidak ada kuasa lain di dunia ini apapun itu yang dapat dibandingkan dengan Tuhan Allah. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, tolonglah kami agar kami tidak takut pada kuasa lain di luar Engkau. Biarlah kami tetap terus menaruh hati dan harapan kami hanya kepada Engkau dan tetap senantiasa percaya pada kemahakuasaan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang akan membekali kami di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.